Dikutip dari Budianto H. dan SOS 2016, paradigma ilmu komunikasi yang selama ini kita kenal sama halnya dengan paradigma ilmu sosial lain, yaitu paradigma konstruksionis dari Max Weber, paradigma kritis dari Karl Marx, dan juga paradigma klasik dari Emile Durkheim. Pada dasarnya, ilmu komunikasi merupakan ilmu yang multi paradigma. Jadi, ada berbagai macam paradigma ilmu komunikasi yang dapat dilihat dari berbagai macam sisi. Berdasarkan fokus wilayah kajiannya, Griffin 2003 membagi paradigma ilmu komunikasi menjadi 7 tradisi. 7 tradisi tersebut adalah tradisi psikologi sosial, tradisi sibernetika, tradisi semiotika, tradisi retorika, kemudian tradisi sosiokultural, kemudian tradisi kritis, dan juga tradisi fenomenologi. Selain paradigma keilmuan, saya juga akan membahas tentang teori komunikasi. Dalam salah satu sumber, Little John mengatakan bahwa teori komunikasi dapat dikelompokkan menjadi teori-teori umum dan teori kontekstual berdasarkan metode penjelasan dan cakupan objeknya. Kelompok teori-teori umum berisikan 4 jenis teori, yaitu teori fungsionalis struktural, teori behavior dan kognitif, kemudian ada teori konvensional dan interaksional, dan yang terakhir adalah teori kritis dan juga interpretatif. Teori fungsionalis dan struktural. Fungsionalis berasal dari biologi dan juga menekankan pada pengorganisasian sistem. Sementara teori struktural berasal dari linguistik dan lebih mengarah pada pengorganisasian bahasa. Keduanya ini sering disatukan atau dikombinasikan. Teori behavioral dan kognitif merupakan 2 tradisi yang berbeda yang kemudian disatukan. Ada 2 jenis ilmu yang dapat mengkaji teori ini, yaitu sosiologi dan ilmu sosial lain yang menekankan pada struktur sosial dan budaya. Kemudian ada psikologi dan juga ilmu behavioral lain yang menekankan pada manusia secara individual. Yang ketiga adalah teori interaksional dan konvensional yang memandang bahwa kehidupan sosial ini merupakan proses interaksi yang membangun. Dan teori yang terakhir adalah teori kritis dan interpretatif yang kemudian teori ini akan menghasilkan pendekatan baru yaitu sosiologi komunikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah teori kontekstual. Dalam teori kontekstual, ada 5 jenis teori lainnya. Yang pertama adalah komunikasi intrapribadi, yang merupakan komunikasi yang ada kaitannya dengan diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah komunikasi antarpribadi, yang merupakan komunikasi perseorangan dan sifatnya pribadi. Kemudian ada komunikasi kelompok, yang merujuk pada interaksi anggota-anggota di dalamnya. Kemudian ada komunikasi organisasi, yaitu pola bentuk komunikasi dalam suatu organisasi, dan yang terakhir adalah komunikasi massa, yaitu melalui media massa kepada khalayak ramai. Jadi, komunikasi adalah sesuatu yang luas dengan paradigma dan teorinya yang dapat dilihat dari berbagai macam sisi.